Ketua Umum Partai Golkar Kubu Agung Laksono menerima tawaran islah terbatas dari Kubu Abu Rizal Bakri alias Ical. Islah terbatas ini sebatas membahas Pilkada 2015 tanpa kesepakatan terkait kepengurusan dua kubu yang sah. Agung mengatakan masing-masing kubu akan menurunkan tim teknis yang berjumlah 3 orang untuk membahas soal islah. Agung menambahkan kesepakatan tersebut diantaranya poin sepakat mendahulukan kepentingan nasional dan partai dibanding kepentingan golongan. Selain itu, sepakat siapkan tim kerja bahas langkah-langkah selanjutnya menghadapi pilkada. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham mengatakan Kubu Abu Rizal Bakri atau Ical dan pihak Agung Laksono sepakat menandatangani kesepakatan islah terbatas yang ditawarkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kalla. Kesepakatan tersebut akan menjadi jalan terang bagi partai berlambang pohon beringin itu untuk bisa ikut pilkada serentak. Menurut Idrus, kesepakatan tersebut akan ditandatangani secara resmi paling lambat Minggu 31 Mei 2015. Menurut Idrus Marham, upaya islah yang dilakukan ini demi memperjuangkan hak-hak kader Partai Golkar yang akan maju di pilkada serentak. Quo Vadis Islah Terbatas, itulah tema dialog kita pagi ini. Untuk membahasnya telah hadir di studio pengurus atau Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Leona Baban dan peneliti LIPI Siti Zuhro. Kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Selamat pagi Mbak Wi dan juga Bang Leo ini. Selamat pagi. Ya, Mas. ini kalau bicara soal islah ini sebetulnya Mbak Wi juga merasa bahwa ini angin segar sebetulnya ketika Golkar akan berislah ini akan memberikan angin segar ya. Betul. Nah, ini pertanyaannya Bang Leo, apakah islah ini akan terus berjalan? Iya. Jadi memang kata islah ini kan enak sekali. Enak dan sekali. Ini damai di Damai. bumi, damai di sorga. Tetapi di dalam praktek langsung ini susah. Saya ambil contoh. Ini maksudnya praktek langsung termasuk islah yang kemarin sudah direncanakan. Kemarin kami islah semuanya di poin 1 untuk menyelamatkan kader semua sepakat. Ya. Untuk sepakat sama-sama poin kedua untuk pilkada semua sepakat. Poin ketiga membuat peraturan yang ikut untuk pilkada sepakat. Tapi begitu masuk poin keempat, siapa yang tanda tangan itu langsung bubar. Karena apa? Kenapa? Di tanda tangan yang membawa ke KPU itu siapa? Ini artinya ketua umum yang tanda tangan itu ya? Karena ketua umum dan itu undang-undang ketua PKPU bahwa KPU itu mengatakan ditandatangani ketua umum dan sekjen. Ya. Nah, pertanyaan siapa? Nah, kalau menurut logika berpikir kami yang punya apa itu SK Menhukam sekarang itu syarat pertama adalah Pak Agung Laksono. Tapi kan SK Menkum kan sudah dibatalkan oleh PT UN. Tetapi peranata hukum kita, Ibu Siti boleh jawab ini, bahwa begitu kita naik banding, maka kembali ke yang musa. Jadi ada dikatakan di tata kelola kenegaraan kita di. Boleh nggak kalau saya simpulkan gini sebetulnya Bang Leo, ini islah yang diramai-ramaikan oleh pengurus Golkar belum 24 jam kemarin, itu sebetulnya belum tercapai hingga saat ini. Sampai hari ini belum. Belum tercapai. Karena apa? Itu tadi yang saya bilang terganjal di poin keempat. Ya. Dan poin keempat itu tidak bisa lagi dinegosiasi. Tidak bisa dinegosiasi. Karena apa? Ini soal logika yang saya katakan tadi, siapa yang mengantar. Oke, ini menarik sebetulnya Mbak Wi. Iya. Ini poin keempat ini tidak bisa dinegosiasi. Bukankah Islam mestinya juga ada negosiasi di situ kan? Iya. Nah, ini gimana ini? Iya, Mbak Wi? saya ini sebagai publik ya melihat baik Pak Nababan maupun Pak Panda ya, maupun kubunya Abu Rizal Bakri ini kan satu keluarga besar Golkar. Ini betul-betul urusan rumah tangganya Golkar, keluarga besarnya sedang berkonflik. Kalau kita mau berbahasa mengusulkan ya, berbahasa yang lugas adalah tolonglah selesaikan secara adat, gitu kan, secara adat Golkar gitu. Karena jangan lupa ini kan sedang selling sebetulnya sebagai partai politik Golkar ini sedang katakan menunjukkan ke publik bahwa ini partai politik yang patut dipercaya. Jadi trusted. Dan harusnya menjadi contoh karena ini termasuk partai politik yang tapi sudah. kalau gaduh seperti ini berat menurut saya. Nah, karena ini kan menarik sebelum dilanjutkan ke sana Mbak Wi. Tadi mengatakan bahwa tolonglah diselesaikan secara adat. Pengalaman kita
ya, apa namanya, justru dari Golkar itu tumbuh partai-partai baru gitu. Iya, betul itu. Nah, dan belum pernah menggunakan mahkamah partai sebetulnya kan. Nah, jadi ada memang peraturan baru termasuk mahkamah partai dan juga ada warisan lama, jas merah ini, bukan jas kuning. Warisan lama itu bahwa setiap munas itu hampir menghasilkan partai baru. Jadi Golkar ini partai yang sangat subur. Kali ini tidak ingin mendirikan partai baru, tapi resikonya konfliknya kok panjang ya. Gitu. Jadi saya sepakat Ibu diselesaikan secara adat dan ini sudah dimuat. Apa adatnya sebetulnya? Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Di situ jelas Undang-Undang Parpol mengatakan diselesaikan di Mahkamah Partai. Kita buat sidang, kita menang. Tetapi dikatakan, oh putusannya tidak dijawab sama Pak Muladi. Ada putusannya, bla 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 bla. Poin kelima, bahwa putusan itu amarnya ditandatangani 4 hakim. Tapi di PT UN kemarin nggak dipertimbangkan itu. Oke lah, nggak usah lupakan itu. Kita naik banding. Pranata hukum kita, bahwa tata kelola kenegaraan kita sebelum ada ingkrah maka kembali ke SK itu. Nah, dengan dasar itu kami mengatakan mari kita pakai kawan-kawan yang dari sana potensial, mari kita pakai ini SK, daftarkan, mari kita mendaftar. Tapi dibilang nggak bisa, harus yang teken Pak Abu Rizal berdasarkan Munas yang di Riau itu. Munas Riau. Sedangkan Munas Riau itu udah 2 kali demisioner. Kebetulan di Ancol saya pimpinan sidang. Sebelum dimulai voting saudara-saudara, maka sidang ini mendemisionerkan semua hasil keputusan. Tok, tok. Di Bali juga demikian. Tok, tok. Makanya kita bingung sama hakim itu kemarin. Bisa hidup lagi. Oh, ada apa ini? Tapi lupakan itu. Karena kita sudah banding. Begitu saya bawa ini sekarang fakta banding dari Menteri Hukum dan HAM, juga dari Pak Agung, dari DPP Golkar. Dan ini apa namanya, memori banding lengkap ini semua. Memori banding bukannya yang harusnya banding itu adalah Kemenkumham ya? Iya, tetapi kita juga bisa memori bandingnya kan begitu. Kita sudah bawa ini, artinya begitu masuk memori banding kembali ke peraturan yang lama, yang mengisi kevakuman itu pranata hukum kita. Tapi orang sana nggak bisa terima, harus masuk itu. Wah, ini nggak mungkin lagi. Nah ini menarik ini deadlock itu. Itu ya boleh dibilang belum 24 jam mungkin ya, pernyataan betul. apa namanya tokoh-tokoh Golkar. Karena prinsip bagi masing-masing. Kita publik ya kan tidak ingin mencampuri urusan rumah tangganya Golkar. Tapi jangan lupa Golkar ini butuh masyarakat untuk memilih. Lah sedang selling seperti ini memberikan citra yang seperti ini. Bagaimana terus? Jadi kalau saya boleh mengusulkan, ini kan rencananya mau ikut pilkada serentak. Waktu tidak terlalu katakan Golkar dihadapkan pada ini. Istilahnya berpacu dengan waktu. Nah, dalam konteks berpacu dengan waktu ini, kalau Golkar masih tidak ada kesepakatan yang mengerucut gitu ya, ada kebersamaan untuk menentukan siapa yang lalu harus bertanggung jawab menandatangani ketua umumnya, sekjennya dan sebagainya, menurut saya berat sekali. Jadi mengapa lalu ada upaya untuk revisi itu akhirnya, revisi Undang-Undang Pilkada. Saya pribadi kurang setuju dengan revisi itu, apalagi dicocok-cocokkan dengan kepentingan sesaat. Tapi saya lebih setuju pilkada serentak yang akan menjadi role model ini, itu betul-betul dipersiapkan matang. Peserta pilkada serentak harus betul-betul sudah mengatakan siap, tidak friksi seperti ini. Jadi ini kalau besar loh. Sebenarnya tidak friksi Bu, kalau dan kita selain besar, itu kalau tidak salah saat ini ada lebih dari 50% kepala daerah ya. Itu adalah itu didukung oleh Golkar. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau kita strict to the point melakukan undang-undang ke partai politikan itu. Saya juga sepakat dengan Ibu Siti tadi untuk ini direvisi undang-undang partai politik. Loh, ini kan yang berpartai hanya 2 ini yang ribut. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Revisi undang-undang bisa dilaksanakan bila ada urgensinya kepada kepentingan nasional. Dan ini bukan kepentingan nasional. Tetapi kalau dipakai istilahnya sejak saya zaman kecil,
zaman kecil masih buldozernya itu Mendagri Amir Mahmud, namanya almarhum. Siapa yang punya surat itu? Nah kalau KPU sebenarnya memakai itu tidak ada masalah kok. Baik, Bang Leo. Iya, sebetulnya dengan begitu KPU juga diposisikan dilematis. Iya. Berat bagi KPU untuk kalau memang partai ini belum solid gitu ya. Oleh karena itu adalah dari Golkar ini win-win solution. Ini partai yang menurut saya piawai kok. Untuk kalau sudah mentok nanti itu akan ada solusi. Biasanya seperti itu. Termasuk islah terbatas ini. Jadi untuk pertama mungkin masih benturan. Karena tidak cocok gitu kalau orang jual beli tidak cocok harga ini kan gitu. Tapi kalau boleh saya tanya singkat Bang Leo sebelum kita jeda. Mengapa itu sampai harus berkeras bahwa yang harus tanda tangan adalah hasil Munas Ancol? Ya, di situ yang dikatakan Ibu Siti tadi, belum mentok, masih ada tawar-menawar, tapi sebenarnya nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena ya, apa? Kenapa harus berkeras itu? Gitu? Ya, karena menganggap bahwa SK ini belum masih ada SK lain. Tetap sedangkan peraturan, mari kita kembali ke aturan aja. Kalau ini belum ingkrah, maka tata kelola kenegaraan kita mengatakan SK yang itu yang dipakai. Oke. Jadi bukan, nah kalau kita patuh kepada itu, mari kita ajakan kami itu, hai kawan-kawan yang dari pihak sana yang potensial, mari kita pakai BPKP kita ini. Ini yang punya mobil BPKB-nya, mari kita pakai itu. Oke. Nggak ada masalah. Artinya boleh saya katakan bahwa yang menandatangan di surat itu mesti harus ketua umum dari Munas Ancol dan itu sifatnya absolut. Iya, karena tidak itu bisa dinegosiasikan. Karena itu yang punya SK Menhukam. Dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Tidak bisa, karena kalau kita mau membuat ke orang lain, nggak ada. Kita jeda sebentar Bang Leo. Silakan. Sampai di segmen berikut, Mbak Wi.